Pasti banyak dari kalian berpikiran bahwasannya investasi di saham itu hanya untuk pakar ekonomi atau orang yang lulusan dari sarjana ekonomi. Apakah benar? Enggak cuy, enggak semua kayak gitu cuy. Lu lihat aja Warren Buffett. Warren Buffett mana? Dia malah tukang jualan koran loh bro dulu bro. Di video kali ini lebih ke sharing ya. Jadi gue mau sharing juga. Gua itu otodidak loh guys. Gua itu bukan latar belakang lulusan jurusan ekonomi. Gua tuh bener-bener sendiri ngurus semua. Ya, gue belajar sendiri, gue baca buku, gue research yang banyak karena gue tertarik di dunia perekonomian dan bisnis di tahun 2020. Bagaimana ceritanya sih? Jadi sebenarnya gue itu ya guys ya, sama kayak kalian, latar belakang kita itu beda ya. Jadi gak ada hubungannya dengan jurusan perekonomian lah, jago matematika lah, nggak ada cuy ya. Kita semua tuh sama ya. Jadi mungkin masih banyak berpikiran seperti itu. Gue itu dulu waktu kuliah itu di Malaysia itu jurusan apa? Animasi cuy. Oke. Dan terus gue lanjut ke Jepang lagi, itu jurusan gue apa? Komik ilustrasi cuy ya. Jadi itu jauh banget ya dari dunia investasi saham seperti ini ya. Bagaimana gue bisa terjun ke sini? Cerita gue ini mungkin bisa saja memotivasi kalian agar mau melek soal investasi ya, terutama di dunia saham. Waktu pas pandemi itu gue sebenarnya ada bisnis ya, ada bisnis kayak outsourcing art gitulah ya. Gue bikin art buat klien-klien gue, tapi ya itu cuma bertahan setahun doang sih, setahun 2 tahun lebih lah ya. Setelah itu AI datang, AI art, oke, AI art datang terus itu merusak segalanya. Tapi sebelum itu gue udah belajar, udah mulai ngeriset nih soal saham. Gue tuh mulai investasi saham itu di tahun 2020 ya. Itu tepatnya bulan 7 atau bulan 8 itu. Jadi di saat itu kan duit gue tuh lagi banyak-banyak nih, omset gue tuh lagi kenceng-kencengnya nih. Malah gue pusing. Duit gue ini bagusannya gue putar di mana gitu loh. Soalnya gue lihat di bank duit gue tuh kebanyakan dan nganggur di sana. Gue tuh nggak bisa gitu loh. Jadi gue tuh tipe orang yang pingin duit gue tuh bekerja buat gue, bukan gue yang bekerja untuk duitnya itu lagi di masa depan. Jadi gue berpikiran seperti itu dan gua ya research banyak ya di YouTube maupun di online ya. Zaman sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa mendapatkan banyak informasi ya. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT, lebih gampang lagi. Dulu sih belum ada gitu loh ChatGPT ya, gitu-gitu semua kan. Jadi gua tertarik, gua pelajari, gua baca buku The Intelligent Investor, terus gua baca buku Common and Common Stock, dan gua baca banyak buku juga sebagai referensi gua karena gua tuh menjadi orang kaya ya. Value investing itu kan udah terbukti ya, sudah melahirkan banyak triliuner ya. Dulu Warren Buffett itu dia nomor 1 di dunia loh. Sekarang dia sih urutan kelima ya. Nomor 1 kan si Elon Musk sekarang kan kalau nggak salah kan, atau Jeff Bezos lah ya. Warren Buffett, opa Warren Buffett sekarang dia urutan kelima. Hartanya itu 1.691 triliun ya kalau menurut data sekarang ya. Jadi itu gila banget ya kekayaan dia. Itu dia pure dari investasi saham semua. Kita nggak usah bilang yang global deh, kita bilang lokal. Pak Lo Keng Hong, siapa sih yang nggak tahu Pak Lo Keng Hong kan? Beliau itu adalah investor tersukses di pasar modal. Oke. Terus ada beberapa nama juga ya, seperti Pak Hayanto. Ini nggak terlalu banyak diliput nih, tapi beliau ini juga, Pak Hayanto, punya saham di atas 5%. Nama dia ada muncul di beberapa perusahaan juga. Gue penasaran juga sih sama Pak Hayanto ini sih. Tapi kalau gue melihat cara berinvestasi dia setelah gue teliti, itu juga value investing sih lebih tepatnya sih. Terus kita punya Pak Sandiaga Uno ya, itu pendiri Saratoga. Oke, perusahaan Saratoga itu perusahaan investment ya, dan beliau juga kaidahnya value investing gitu loh. Jadi sebenarnya value investing ini benar-benar memotivasi gua ya untuk bisa sukses di pasar saham gitu loh. Jadi itu jadi motivasi gua belajar lebih banyak, oke, dan gua sekarang lebih fokus di bisnis sekarang. Jadi gua tuh sekarang lebih memikirkan masa depan gua gitu loh. Gua pingin punya waktu banyak tapi duit gua banyak juga. Jadi bagaimana caranya? Ya berusaha ya. Kita berusaha dengan cara investasi itu bukan hanya semata-mata kalian beli, kalian jual, beli jual itu bukan cuy. Itu namanya trading cuy. Trading short term cuy. Kalau kita seperti cara Pak Lo Keng Hong, itu sebenarnya boleh dibilang untuk kategori trading tapi long term, bertahun-tahun guys gitu loh ya. Jadi yang gue pelajari dari sistemnya Pak Lo Keng Hong, yang penting lu beli perusahaan bagus, cetak laba di masa depan, tapi itu perusahaan harus bagus ya gitu loh. Dalam arti sekarang dia lagi rugi nih, tapi kan kalau zaman dulunya kalian menilik ya, mungkin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang dia pernah cetak laba besar ya, besar kemungkinan di masa depan dia bakal mencetak laba yang sama juga atau bisa jadi lebih besar karena ekonomi kita itu makin berkembang gitu loh. Jadi value investing itu ya, itu uang besar. Kenapa gue bilang seperti itu? Uang, kalau lu punya uang 1 juta, kalau lu value investing bisa jadi 10 juta loh. Lu jangan main-main loh. Uang 1 juta itu juga besar guys ya. Jadi value investing ini yang dibutuhkan apa? 1, analisa. 2, kesabaran ya. Kesabaran ini ilmu tingkat tinggi ya.
Nggak semua orang punya. Karena mayoritas orang itu mau cepet kaya. Jadi kalau punya mindset seperti itu udah susah sih sebenarnya sih. Jadi gue itu mulai belajar investasi. Gue tuh awal juga kacau ya. Jujur aja gue juga kacau. Oke, gue pernah rugi sampai 10-20 juta. Gue cut loss itu. Gue masih ingat gue cut loss di Lipo Karawaci ya, LPKR ya. Itu gue beli doit. Nah ini gue juga buat kesalahan besar sih. Sebenarnya gue tuh udah cuan 150% di doit lebih. Pas harganya dari 200-an lebih ke 600-an lebih, ke 600-an itu loh yang pas lagi ada isu mau buyback. Gue kirain dia itu kan lagi buyback nih. Buyback biasa sahamnya itu bisa tambah tinggi, ternyata enggak. Malah tambah jeblok. Yang awalnya gue harusnya bisa cuan 150 juta, jadi cuma cuan 40 juta gue take profit. Karena gue melihat ini perusahaan ya pada saat itu, gue melihat masih susah lah. Oke, apalagi batu bara lagi di atas gitu loh, tapi dia masih rugi kan. Ya udah gue switch. Mau dibilang gue udah sukses di pasar modal, gue juga belum guys. Gue tuh seperti kalian, kita tuh sama. Oke, jadi gue itu mau kita bergerak bersama, belajar bersama. Oke, kita bisa sukses bersama ya. Karena gue itu pingin kalian juga bisa sukses di pasar modal gitu loh. Jadi investasi itu bukan platform yang menakutkan, tapi investasi itu, investasi saham yang gue bilang ya, itu adalah sesuatu yang bisa buat kalian bebas finansial di kemudian hari. Terus ditanya, apakah investasi itu enak? Jadi gini ya, kalau kalian merasa kesenangan investasi di saham, berarti ada yang salah dengan cara investasi kalian. Loh, kenapa seperti itu? Karena gini, investasi itu bosan loh. Kenapa bosen? Karena lu mesti menunggu. Menunggu itu kan bosen. Nggak ada senang-senangnya gitu loh. Nggak ada funnya loh. Ya lu kalau mau senang-senang, mau fun ya lu trading harian. Short trading. Adrenalin lu jalan gitu kan. Setelah gua cari tahu tuh semua, ya gua pelajari. Makanya gua bilang gua tuh tertarik di dunia seperti ini. Dan gua pelajari. Dan ini telah mengubah hidup gua juga ya. Jadi gua tuh belajar banyak ya. Dan gua sekarang gua udah beli beberapa saham meskipun masih rugi. Rugi besar banget. Tapi gua biarin aja ya. Karena gua value investing. Jadi gua berpikir ya, bahwasannya kalau namanya investasi itu nggak ada mustahil lah bro, gak ada mustahil ya guys, gak ada yang mustahil. Kalian mau apapun ya jurusannya ya, mau jurusan apapun itu ya, edukasi kalian yang mau jurusan seni, grafik, kedokteran, apapun lah itu ya, di luar dari jurusan ekonomi, kalian tetap masih bisa investasi kok, terutama di saham kok. Jadi kalian gak usah takut gitu ya. Gue yakin kalian semua bakal sukses di pasar modal, dan gue yakin kalian juga bakal bisa bebas finansial di kemudian hari. Karena gue juga pengen guys, kita semua itu seperti itu, biar kita itu nggak jadi generasi sandwich, oke?